Pemirsa, saat penetapan 1 Syawal pekan ini, sejumlah ormas Islam menyatakan usainya kontestasi demokrasi menambah keistimewaan momen Idul Fitri tahun ini, yaitu untuk merajut kembali kohesi sosial yang terdampak dinamika politik. Kita awali diskusi dengan pendapat para pakar yang hadir di sini mengenai kondisi sosial terkini. Saya ke Mbak Devi dulu ya, Mbak Devi, bahwa banyak yang mengapresiasi gitu jalannya pemilu 2024 ini dikatakan lebih sejuk kalau dibandingkan dengan 2019 dan juga 2014. Benarkah sebetulnya kohesi sosial kita ini memang baik-baik saja? Ya, kalau bicara, kita harus melihat dari dua sisi sebenarnya dalam konteks kuantitatif yang sangat terukur melalui penelitian para ahli, diantaranya misalnya ada teman-teman UI yang semenjak puncak tanda kutip polarisasi masyarakat dari mulai Pilkada DKI 2017, lalu Pilpres 2019 dan sebagainya, ternyata dugaan bahwa masyarakat kita mudah terbelah dalam setiap event politik sebenarnya secara akademik tidak terbukti. Kenapa? Kalau dibandingkan dengan riset di Amerika, mungkin nanti para Prof dan Mas Sukidi yang bisa menjelaskan lebih dalam. Konteks Indonesia ketika dilakukan riset terhadap partai, pemilih partai maupun terhadap terakhir itu penelitiannya Juni 2023 menyongsong pemilu 2024, para pemilih kandidat 3 yang kemarin berkontestasi, ternyata tidak ada perbedaan mendasar terhadap isu sosial, politik maupun ekonomi. Semuanya rata-rata memiliki kesamaan perspektif, baik misalnya dalam konteks partai yang dianggap sangat religius ataupun partai yang dianggap sangat nasionalis. Ternyata ketika dilakukan riset, para pemilihnya semua berada dalam spektrum yang sama. Memang ada perbedaan derajat, artinya walaupun sama-sama setuju, ada yang paling setuju tapi ada yang kurang setuju. Contohnya isu-isu mengenai, pertama, apakah agama misalnya harus menjadi pertimbangan dalam kebijakan pemerintahan, ataupun misalnya apakah kemudian terkait pelarangan minuman keras misalnya, atau kepemimpinan perempuan. Rata-rata baik itu ketika sekali lagi risetnya ditujukan pada pendukung partai ataupun masyarakat publik sebagai pemilih para kontestan, 3 kontestan yang terakhir berlaga, semuanya sama-sama setuju. Misalnya sama-sama setuju bahwa kesamaan iman dan agama itu penting di negeri ini. Mau yang semangatnya sama, mau yang religius atau nasionalis dan sebagainya. Nah, ini menarik gitu bahwa memang bangsa kita ini alhamdulillah gitu ya, secara DNA, secara sosial memang tidak mudah terbelah walaupun sudah dalam konteks pisau yang tajam seperti politik. Berbeda dengan Amerika yang pembelahannya menurut riset mereka sendiri, Pew Research dan sebagainya, itu clear bisa sangat berhadap-hadapan antara isu senjata, isu kelompok-kelompok minoritas dan sebagainya. Di kita tidak. Dan ini satu hal yang perlu kita rayakan, kemenangan bangsa ini yang sebenarnya memang tinggal ketika ada patron atau lokomotif sosial yang baik, yang artinya selalu menunjukkan upaya untuk melakukan akomodasi korporasi secara natural, gerbong sosialnya biasanya akan ngikut. Nah, ini yang sebenarnya baik untuk terus dilestarikan, bagaimana peran para elit yang selepas kontestasi sudah ditunjukkan dalam beberapa kali pileg maupun pilpres gitu ya, berupaya mendemonstrasikan perdamaian tersebut. Jadi kuncinya memang dari para elitnya begitu ya, agar sampai pada akar rumput betul-betul menjaga persatuan itu tidak terpolarisasi atau terbelah terlalu jauh. Saya ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, dinamika politik tentu sedikit banyak begitu ya memicu prasangka, polarisasi di tengah anak bangsa. Dengan berakhirnya Pilpres maupun Pileg yang kemarin, apakah serta-merta bahwa sentimen negatif itu telah luntur, Pak Sukidi? Pemilu 2024 ini justru menimbulkan luka yang sangat dalam bagi kita sebagai bangsa. Luka itu tercermin
pada kecurangan, pada praktek politik yang sangat tidak bermartabat, dan terutama pada praktek politik uang. Ada satu keprihatinan yang sangat mendalam diutarakan oleh salah satu warga negara Indonesia bernama Ibu Megawati Soekarno Putri. Terkait dengan pertanyaan besar, kemana arah bangsa ini mau dibawa pemimpinnya ke depan. Ini pertanyaan yang sebenarnya mewakili pergolakan kita, hati pikiran kita. Karena apa? Pertama, hukum tidak berdaulat, tetapi justru dimanipulasi oleh pemimpinnya. Apa yang oleh Ibu Megawati sebut sebagai manipulasi hukum, sebenarnya memiliki rujukan akademis di Amerika. Dua profesor di Harvard, Profesor Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt di Department of Government Harvard University, menyebut bahwa hukum dan lembaga pengadilan itu dipakai sebagai political weapon, senjata politik. Bukan saja untuk menekan para pesaing politik, tapi juga untuk melakukan politik ketakutan dan politik intimidasi. Sehingga pemilu tidak berjalan secara adil, secara jujur, secara fair. Jadi fairness yang menjadi asas penting dalam pemilu itu tidak terselenggara dengan baik. Dan rangkaian proses menuju pemilu itu diwarnai dengan apa yang oleh Profesor Mark Tushnet di Harvard Law School sebagai constitutional hardball. Permainan konstitusional secara kasar dan agresif dengan pendekatan kekuasaan itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua adalah pemilu 2024 menandai robohnya nilai, etika, dan moral bangsa. Etika diinjak-injak, kekuasaan dan ketamakan dirayakan, sehingga bangsa ini tumbuh menjadi satu bangsa tanpa jiwa. Nation without soul, satu bangsa tanpa karakter. Nation without character. Pertumbuhan Indonesia menjadi satu bangsa tanpa jiwa, tanpa karakter, terjadi pada pemilu ketika nepotisme menjadi satu kewajaran. Ketika nepotisme menjadi satu kenormalan baru. Sehingga rakyat tidak bisa membedakan apakah nepotisme itu suatu hal yang benar atau salah. Baik. Batas-batas antara baik dan buruk, benar dan salah menjadi blur, menjadi remang. Oke. Sehingga ini mengakibatkan kita kehilangan panduan moral untuk menilai mana yang baik dan buruk, benar dan salah. Karena apa? Karena kita menjadi permisif terhadap berbagai penyimpangan moral. Penyimpangan moral menjadi satu kebiasaan, menjadi habit, dan akhirnya menjadi satu kenormalan baru. Dan terakhir, ketiga adalah praktek abuse of power. Penyelewengan kekuasaan itu sendiri. Politik cawe-cawe itu adalah penyelewengan kekuasaan yang sangat brutal. Karena apa? Karena kata dua profesor di Harvard, Profesor Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt, politik cawe-cawe itu merusak norma demokrasi yang tidak tertulis, unwritten norms of demokrasi. Karena apa? Demokrasi itu menuntut bukan sekedar aturan, tapi has to be reinforced, harus diperkuat dengan apa yang disebut dengan institutional forbearance. Kesabaran institusional untuk tidak melakukan intervensi terhadap berbagai lembaga lain. Karena itu intervensi terhadap berbagai lembaga lain dalam kerangka demokrasi itu adalah satu hal yang bertentangan dengan norma demokrasi. Karena itu saya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada kalangan terdidik, untuk menjadi apa yang kalangan akademisi sebut sebagai friends of court, para sahabat pengadilan itu sendiri. Kita berkolaborasi untuk menjadi para sahabat pengadilan
untuk turut serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran ini harus tegak kembali dan di tangan para hakim di Mahkamah Konstitusi mereka dipikul satu tanggung jawab besar, tanggung jawab kenegarawanan. Baik. Untuk menegakkan keadilan dan kebenaran karena itu yang menjadi bangsa ini bisa bangsa maju. Oke, mendorong amicus curiae begitu ya sahabat peradilan. Kalau memang pemilu kemarin itu menyisakan luka yang mendalam Pak Sukidi, tapi kan tentu tidak bisa pembelahan itu terus saja dibiarkan gitu. Kita sudah harus move on. Bagaimana kemudian caranya untuk rekonsiliasi itu bisa terjadi? Tentu saja kita saling memaafkan itu adalah nilai luhur bangsa ini. Tapi maafkan itu tidak lantas kita menghapus semua praktek kecurangan yang terjadi. Praktek kecurangan, praktek politik uang, praktek kekuasaan yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara harus diselesaikan secara beradab. Dan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga terbaik di mana kita mengharapkan satu titik keadilan dan kebenaran. Karena itu tugas dari para hakim ini sangat mulia dan kita menuntut mereka untuk berpegang teguh pada akal budi dan hati nurani. Karena ini dua panduan yang membimbing para hakim untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sekali mereka dapat intervensi kekuasaan, maka mereka telah berbuat zalim. Karena itu mereka harus berpegang teguh pada akal budi dan hati nurani agar fajar keadilan itu terbit dari Mahkamah Konstitusi. Itu menjadi harapan kita bersama begitu ya. Kita nantikan bagaimana keputusan dari Mahkamah Konstitusi soal itu. Saya ke Pak Haji. Pak Haji, banyak tradisi untuk merekatkan kembali ikatan sosial. Lalu bagaimana sebetulnya membawa nilai tradisional itu menjadi budaya kita berbangsa? Wah, ini menarik. Saya tadi isunya mengenai pemilu dan hal-hal yang sifatnya masa kini modern, kita menganut demokrasi, walaupun disampaikan tadi demokrasi itu adalah cara untuk mencapai kemakmuran saja, alat saja. Lalu tiba-tiba kita bicara soal apakah suatu yang berasal dari tradisi di masa lalu bisa tetap relevan di masa kini, terutama dalam konteks bagaimana menjaga integrasi nasional ya. Pasca pemilu. Pasca pemilu ya. Saya ini karena pas Lebaran juga ya, ini saya ingin mendekatinya dari sisi dua hal ya sebenarnya. Yang pertama budaya politik kita, tapi tadi secara tajam sudah diulas sebagian besar oleh Pak Sukidi ya mengenai norma atau kalau saya bilang social atau political values ya, yang bagian utama dari budaya politik yang tengah berubah ya, tengah berubah. Berubahnya ke positif atau negatif tadi sangat jelas yang disampaikan Pak Sukidi. Tapi satu poin juga yang kita pelajari dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia atau kalau lebih lama lagi bangsa Jawa, kekuasaan itu selalu berdarah-darah. Ya, budaya politik Jawa untuk tidak mengatakan Indonesia di masa lalu adalah namanya apa ya, Mas Sukidi, tumpas kelor ya. The winner takes it all. Yang menang ambil semuanya. Yang kalah hilang gitu aja. Dan ini di masa yang belum terlalu lama di Indonesia, di Republik Indonesia juga terjadi ya, terutama post 65 ya. Hilang, yang kalah hilang aja gitu ya. Dan sampai Orde Baru seperti itu ya. 98 kayaknya hilang tapi muncul pelan-pelan ya. Pada masa Pak Jokowi nampaknya ada gagasan yang kalah tidak perlu hilang ya, tapi kemudian ditarik masuk, dirangkul. Saya tidak mengatakan itu adalah budaya politik baru, tapi di permukaan terlihat ada seperti itu. Tapi tadi Pak Sukidi sampaikan di the very core dari budaya politik tadi, yang value tadi, ada yang berubah, yang mesti hati-hati ya. Jangan lihat di permukaan yang kesannya sudah menyatu, tapi ada perbedaan hakiki yang mesti diperhatikan benar-benar. Nah, lalu pertanyaannya, apakah hal-hal yang selama ini kita lakukan sebagai bagian dari tradisi bisa mengikat itu semua? Ya, kalau saya tadi sampaikan beberapa tradisi kita terkait dengan budaya politik, hati-hati loh, kejam. Ya, tapi di sisi lain kita tahu di dalam kehidupan sosial kita, ini saya ingin masuk kepada hal yang kedua. Yang pertama budaya politik, yang kedua
kita melihat berbagai hal itu sebagai satu ritual ya. Jadi pemilihan umum, pemilu itu ritual. Suatu upaya untuk mentransform komunitas dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik lagi. Dan individu-individu di dalam komunitas itu memasuki satu fase-fase tertentu ya. Fase di isolasi, lalu kemudian fase yang transisi. Kalau dalam bahasa saya di antropologi itu ada fase liminalitas ya. Gonjang-ganjing status peranan yang tidak begitu clear. Barangkali hiruk pikuk pemilu kemarin bisa merepresentasikan siapa kawan, siapa lawan, tiba-tiba kesana kemari. Beda dengan struktur yang sebelumnya ada. Ya. Lalu segera sesudah tahap liminalitas itu selesai, mestinya kita masuk ke tahap yang namanya post-liminalitas, yaitu tahap inkorporasi. Di mana ada struktur baru, individu-individu masuk ke dalam struktur baru. Walaupun seringkali struktur lama juga masih berperan, tapi kita bicara karena kalau ritual biasanya transformasi ya, ada sesuatu yang baru. Dalam hal ini kepemimpinan nasional. Nah kalau kita melihat pemilu sebagai satu ritual, barangkali, nah, kalau kita lihat, ya ini persis tadi teasernya sampaikan, Lebaran kali ini bermakna penting ya karena pas selesai pemilu, selesai Lebaran pada salam-salaman, apakah setelah pemilu terlebih kita elit bisa politiknya. elit politiknya salam-salaman itu apakah menunjukkan inkorporasi, tahap inkorporasi, atau ada value ya tertentu yang demikian berbedanya, yang walaupun sudah salaman tapi sebenarnya di dalamnya masih ada persoalan. Nah, itu dia. Oke. Ya. Oke, jadi bisa saja itu dimaknai dua begitu ya, apa yang di depan panggung dan juga di belakang panggung, tapi kita masih akan nunggu bagaimana begitu ke depannya, apakah benar rekonsiliasi secara nasional itu akan terjadi.